Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dea Kurniati Putri, NIM 21111020045 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sampai dengan saat ini. Dan tidak lupa kita hanturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang total quality management pada mutu pendidikan yang dibahas dalam mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya pada poin pertama, yaitu pengertian total quality management atau TQM. ISO atau The International Organization for Standardization mendefinisikan total quality management adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Filosofi dasar dari total quality management adalah sebagai efek dari kepuasan konsumen, sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan. Nah, jadi bisa diartikan total quality management merupakan penekanan utama pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Total quality management juga dapat diartikan sebagai strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Lalu, poin kedua ada konsep total quality management. Pada mulanya, konsep total quality management diterapkan di dunia bisnis, tetapi dalam perkembangannya, konsep ini bisa diterapkan di perguruan tinggi, bahwa konsep total quality management bertujuan untuk pengendalian mutu dengan lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelanggan di sini maksudnya adalah orang tua murid dan peserta didik. Paradigma total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Selanjutnya ada teknik penyusunan program peningkatan mutu. Adapun penyusunan program peningkatan mutu dilakukan dengan pengaplikasian 4 teknik, yaitu yang pertama ada school review. Ini merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional atau yang ahli untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusannya. School review ini juga akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan dari prestasi siswa serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang. Yang kedua ada benchmarking. Nah, ini adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah fokus. Yang kedua itu, tentukan aspek atau variabel ataupun bisa disebut dengan indikator. Lalu, tentukanlah standar. Selanjutnya, tentukan gap atau kesenjangan yang terjadi. Lalu, bandingkanlah standar dengan kita. Selanjutnya, rencanakan target untuk mencapai standar. Dan langkah yang terakhir itu adalah merumuskan cara-cara program untuk mencapai target. Lalu teknik ketiga ada quality assurance. Dalam teknik ini akan menghasilkan informasi yang merupakan umpan balik
bagi sekolah serta memberikan jaminan untuk orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswanya. Untuk melaksanakan quality assurance, menurut Bahrul Hayat dalam handout pelatihan calon kepala sekolah, sekolah itu harus menekankan pada kualitas hasil belajar, lalu hasil kerja siswa dimonitor secara terus-menerus, dan setelahnya informasi dan data dari sekolah dikumpulkan serta dianalisis untuk memperbaiki proses di sekolah. Dan semua pihak mulai kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk secara bersama mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaikinya. Nah, teknik terakhir adalah quality control. Teknik ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, sistem ini memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Menurut Syafarudin, karakteristik manajemen peningkatan mutu sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah yang efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Nah, maksud dari kategori input, output, dan proses yaitu adalah seperti yang pertama itu ada input. Input itu merupakan masukan yang secara umum. Nah, input sekolah itu meliputi seperti adanya visi, misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada proses. Proses ini meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan, lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan. Juga sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan, lalu partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Sekolah juga memiliki transparansi manajemen. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. Selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Sekolah juga responsif dan memiliki komunikasi yang baik. Sekolah juga memiliki akuntabilitas dan kemampuan menjaga sustainabilitas. Nah, yang terakhir itu ada output. Output ini adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang baru saja saya sampaikan adalah total quality management merupakan salah satu model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. Total quality management juga merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif karena mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Metode total quality management dan mutu pendidikan harus diberlakukan serta ditingkatkan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Selesailah pembahasan saya pada kali ini yang bertemakan total quality management pada mutu pendidikan. Sekian, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.